Tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Selain mempunyai kelebihan dan potensi, setiap orang juga memiliki kekurangan di dalam diri. Kekurangan ini bisa berupa sifat-sifat yang kurang baik. Tidak dipungkiri, memang sifat-sifat ini merupakan bagian dari hidup yang tidak bisa dilepaskan. Kita pun masih bisa memaklumi kalau hal tersebut masih dalam batas wajar. Namun di samping itu, ada juga sifat-sifat kurang baik yang sangat mengganggu, bahkan bisa menyakiti hati orang lain. Untuk itu, sifat-sifat seperti ini kita harus mau untuk memperbaiki diri, agar kelak kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Bertutur kata yang sopan dan tindakan kita tidak melukai hati seseorang. Let's talk about it. Yang pertama, peculiarity, si paling nggak normal. Seseorang yang mempunyai sifat ini biasanya suka meremehkan orang lain. Si peculiarity ini juga mempunyai rasa penasaran tinggi terhadap kehidupan seseorang. Di samping itu juga, mereka juga suka nyinyir tentang orang lain. Contohnya, udah nikah setahun kok belum punya anak. Mandul ya? Contoh kedua, cewek kok nggak bisa masak, nanti nggak ada yang mau loh. Kok nikahnya di KUA, nggak ada duit ya? Nah, ungkapan-ungkapan barusan ini tidak sepatutnya ditujukan untuk orang lain. Sudah sangat jelas bahwa ungkapan tersebut bisa meremehkan dan mengandung nada kesinisan. Yang kedua, stupidity, si paling bodoh. Kemampuan dan kelebihan setiap individu itu beda-beda dan tidak bisa semua disamaratakan. Seseorang yang mempunyai sifat ini tidak segan untuk judge orang lain bodoh hanya karena tidak sesuai dengan ekspektasi yang diinginkan. Biasanya orang dengan sifat ini akan melontarkan kata-kata yang bisa membuat down hingga melukai hati. Contohnya, kalau nyetir tuh lihat-lihat jalan dong, dasar bego, payah banget. Masa sih lulus kuliah tinggal setengah tahun aja nggak bisa? Bisa mikir nggak sih? Kerja yang benar, otak lu terlalu didengkul ya? Masa gitu aja nggak bisa? Nah, tidak sepantasnya seseorang merasa lebih tinggi dari orang lain hanya karena merasa lebih pintar. Dan tidak sepantasnya juga seseorang dengan mudah merendahkan orang lain hanya karena mereka tidak sesuai dengan ekspektasi yang diinginkan. Yang ketiga, depravity, si paling nggak bermoral. Seseorang dengan sifat ini, mereka merasa lebih bermoral dibandingkan orang lain. Saat melihat kesalahan orang lain, mereka justru langsung judge dan membuat berbagai opini untuk mengkritik karakter dan didikan dari orang tersebut. Contohnya, emang dasar bocil-bocil sekarang, kelakuannya pada nggak sopan ya. Nah, diajarin etika sama orang tua nggak sih? Masa gitu doang nggak bisa? Punya anak nggak ada sopan santunnya ya? Nah, ungkapan-ungkapan ini jelas menunjukkan bahwa seseorang yang mempunyai sifat ini merasa berhak untuk mengkritik moral. Kritikan untuk membangun itu ya sah-sah saja. Namun jika kritikan tersebut untuk menjatuhkan, maka hal itu bisa menjadi sesuatu yang menyakitkan jika dikatakan. Yang keempat, worthlessness, si paling nggak guna. Setiap orang itu berharga dari sananya. Saling menghargai antara sesama itu indah. Orang dengan sifat ini melihat keberhargaan orang lain ditentukan oleh pencapaian, materi, atau status. Biasanya orang-orang ini memiliki tendensi untuk menjatuhkan, sombong, atau membuat mental seseorang menjadi down. Tidak heran, perkataan-perkataannya membuat kesal dan sakit hati. Contohnya, katanya kerja, tapi diam di rumah mulu. Dasar nggak guna. Percuma lulus cepat kalau nggak dapat kerja. Kalau nggak punya iPhone, nggak pantas masuk circle kita. Aku kerja kantoran, nggak kayak kamu, cuma jualan bakso doang. Nah, dari keempat sifat ini semua, apakah ada dalam diri kamu? Atau apakah kamu pernah berjumpa atau bertemu dengan orang-orang seperti itu? Semoga bermanfaat. Salam sukses, dahsyat.